Halo anak-anak Pak Guru kelas 2, apa kabarnya hari ini? Bapak berharap semua tetap sehat dan semangat. Kembali kita lanjut lagi materi pembelajaran kita. Kita mati kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 4 melakukan gerak tari dan menemukan kalimat berisi ajakan. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh sambil dibuka bukunya, pembelajaran 4 halaman 56. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kita baca bersama. Siang itu Ayu dan Ima berlatih menari. Mereka berlatih menari untuk merayakan hari kemerdekaan. Mereka berlatih tari gembira. Gerak tari diiringi lagu berjudul Gembira Berkumpul. Di lagunya bisa dilihat di buku halaman 56. Jadi si Ayu dan si Ima berlatih menari. Coba kita lihat gerak tari yang mereka lakukan. Nah, berikut gerak tari gembira yang dilakukan Ayu dan Ima. Ini bisa dibuka bukunya halaman 57. Nah, gerak pertama dan gerak kedua merupakan gabungan gerak kepala, tangan, dan kaki. Jadi pada gerak pertama dan kedua ini kepala, tangan, dan kakinya bergerak. Kemudian pada gerak ketiga dan gerak keempat gabungan gerak kaki dan tangan. Kakinya bergerak, kakinya diangkat, tangannya bergerak, tangannya bertepuk ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, gerak kelima merupakan gabungan gerak kaki dan tangan. Lihat, perhatikan kakinya terbuka, juga tangannya diangkat dan terbuka ke atas. Nah, itulah gerak tari yang dipraktekkan Ayu dan Ima. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh sambil dipraktekkan gerakannya sambil dengar lagunya. Nanti lagunya Bapak kirim link videonya ya, dan nanti didengar lagunya sambil dipraktekkan gerak tarinya. Coba perhatikan lirik lagu berikut. Nah, pada lagu tersebut terdapat kalimat ajakan. Anak-anak di rumah masih ingatkan apa itu kalimat ajakan? Ya, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, pada lirik lagu itu kira-kira yang mana kalimat ajakannya? Ya, kalimat ajakannya yaitu ayo kawan berkumpul. Nah, perhatikan kata ayo. Nah, setiap kalimat ajakan menggunakan kata ajakan yaitu ayo atau mari. Nah, itulah kalimat ajakan pada lirik lagu tersebut. Ayu dan Ima selalu kompak. Selain saat menari, mereka juga kompak mengerjakan tugas sekolah. Hari itu mereka akan membandingkan dan mengurutkan bilangan. Bilangan yang dibandingkan dan diurutkan 488, 620, dan 428. Anak-anak masih ingatkan simbol membandingkan bilangan? Ada simbol lebih dari, ada simbol kurang dari, ada simbol sama dengan. Nah, perhatikan simbolnya. Simbol lebih dari seperti ini ya. Nah, simbol kurang dari seperti ini, dan ini tentu anak-anak Pak Guru sudah tahu simbol sama dengan. Nah, mari kita urutkan bilangan 688, 620, dan 428. Yang selalu pertama kita bandingkan yaitu angka ratusannya. Nah, perhatikan pada bilangan pertama dan kedua angka ratusannya sama. Jadi karena angka bilangan pertama dan kedua ratusannya sama, kita bandingkan dengan ratusan pada bilangan ketiga. 6 dan 4, 6 lebih dari 4 ya.
6 lebih dari 4, atau simbolnya seperti ini ya, 6 lebih dari 4. Artinya 428 bilangan paling kecil karena ratusan pada bilangan pertama dan kedua sama. Jadi dapat disimpulkan 428 adalah bilangan paling kecil. Karena ratusan pada bilangan pertama dan kedua sama, yaitu 6, kita bandingkan puluhannya. Kita bandingkan 8 dan 2. 8 dan 2 bagaimana perbandingannya? Ya, 8 lebih dari 2. Kalau ditulis simbolnya seperti ini, 8 lebih dari 2. Artinya karena 8 lebih dari 2, 688 lebih dari 620. Jadi kesimpulannya kira-kira bagaimana? Kesimpulannya yaitu bilangan paling besar adalah 688 dan bilangan paling kecil adalah 428. Jika diurutkan dari yang terkecil, jadi yang kecil yang pertamanya 428, 620, 688. Jika diurutkan dari yang terbesar, yang paling besar pertama 688, 620, 428. Itulah urutan bilangannya. Coba kita lihat contoh yang lain. Coba kita bandingkan bilangan 512, 427, dan 678. Nah, kita bandingkan angka ratusannya. Nah, pada ketiga bilangan ini, angka ratusannya tiga-tiganya berbeda. 5, 4, 6. Nah, kita bandingkan mana yang paling besar atau paling kecil dari ketiga bilangan ratusan tersebut. Nah, 5, 4, 6. 6 lebih dari 5 dan 4. Jadi dari 5, 4, 6 yang paling besar adalah 6. Karena 6 paling besar dari 5 dan 4, artinya 678 bilangan paling besar. Nah, 5 dan 4 yang lebih besar adalah 5. Berarti 512 lebih dari 427. Jadi kesimpulannya kira-kira yang mana yang paling besar? Yang paling besar yaitu 678. Yang paling kecil 427. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil, berarti yang paling kecil pertama yaitu 427, 512, 678. Jika diurutkan dari paling besar, berarti yang paling besar pertama 678, 512, 420. Kira-kira anak-anak Pak Guru di rumah sudah paham? Kalau kita lihat satu lagi contohnya ya. Coba kita bandingkan bilangan ini, 125, 127, dan 129. Kita bandingkan angka ratusannya. Nah, ini bagaimana ini angka ratusannya sama? Nah, 1, 1, 1. Ketiga bilangan ini memiliki angka ratusan yang sama, yaitu 1. Kalau sama ratusannya, kita bandingkan puluhan. Nah, itu kan kalau angka ratusan sama, kita bandingkan puluhannya. Kita bandingkan angka puluhannya. Kita lihat 2, 2, 2. Ternyata sama juga puluhannya. Berarti belum tahu kita yang mana yang paling besar atau paling kecil karena ratusan dan puluhan sama. Kalau begitu bagaimana? Selanjutnya kita bandingkan angka satuannya. 7, 5, 9. Nah, di sini satuannya berbeda. 7, 5, 9. Nah, kira-kira yang paling besar yang mana? Yang paling besar yaitu 9. 9 lebih dari 7. 9 juga lebih dari 5. Terus 7 dan 5 bagaimana? 7 lebih dari 5. Jadi bagaimana kira-kira artinya? Artinya karena 9 lebih dari 7, 9 juga lebih dari 5, berarti yang paling besar adalah 129. Nah, sedangkan 7 dan 5
yang lebih besar adalah 7. Berarti yang paling kecil adalah 125. Nah, kalau diurutkan dari yang paling kecil, nah yang kecil pertama berarti 125, 127, 129. Jika diurutkan dari paling besar, yang besar pertama, yang besar tadi 129, 127, 125. Nah, kira-kira sudah mengerti? Ya, Pak Guru harap nanti kalau tidak mengerti boleh diulang penjelasan Pak Guru ya, boleh diulang, ditonton videonya. Baik, sekian dulu materi pembelajaran kita hari ini. Pak Guru berharap semua tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah atau daring ya. Nah, sebagai tugas anak-anak di rumah, nanti tugasnya dari halaman 60, A pilihan ganda dan B isian. Langsung dijawab saja ya. Nanti sudah selesai, jangan lupa difoto lalu kirim ke WA pribadi Pak Guru. Sekian dulu dari Pak Guru. Tetap semangat, jadilah anak yang baik. Salam rindu untuk anak-anak semua. Dadah.